Kawan-kawan, PCB seperti ini hampir kita temui pada setiap rangkaian elektronika, baik yang paling sederhana sampai yang paling rumit. PCB adalah singkatan dari Print Circuit Board yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan menjadi papan rangkaian cetak atau papan sirkuit cetak. Fungsinya digunakan untuk merangkai komponen-komponen elektronika pada jalur konduktornya. Bayangkan betapa rumitnya jika kita merakit sirkuit motherboard tanpa adanya PCB. Pasti akan terjadi keruwetan, apalagi ketika terjadi kerusakan dan kita harus melakukan tracking pada jalur-jalur yang terjadi short atau putus. PCB ditemukan oleh seorang ilmuwan Austria yang bernama Paul Esler pada tahun 1936. Paul Esler menggunakan PCB pertama kalinya pada sebuah rangkaian radio. Kemudian pada tahun 1943, Amerika Serikat mulai memanfaatkan teknologi PCB ini pada radio militer dalam skala yang lebih besar. 3 tahun kemudian setelah Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1948, PCB mulai digunakan untuk produk-produk komersial oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Secara struktur, PCB seperti kue lapis yang terdiri dari berbagai lapisan dan dilaminasi menjadi sebuah satu kesatuan. Ada PCB yang bersifat satu lapisan atau single side seperti ini. Kemudian ada juga PCB yang menggunakan dua lapisan tembaga atau double side, biasanya seperti ini. Depan belakang ada, atau seperti ini, depan belakangnya ada. Dan ada juga PCB yang memiliki beberapa lapisan tembaga atau sering disebut dengan multilayer PCB. Ada beberapa komposisi standar dari PCB yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu lapisan dasar, bentuknya seperti ini, biasanya disebut sebagai substrat. Bahan substrat yang paling umum digunakan adalah FR2 dan FR4. FR2 atau flame resistant adalah kertas bonding resin sintesis, yaitu bahan komposit yang terbuat dari kertas yang diresapi dengan resin plastik formaldehyde phenol. Sedangkan FR4 atau flame resistant 4 adalah anyaman fiberglass yang dilapisi dengan resin epoksi. FR4 memiliki daya serap air yang rendah, kemampuan isolasi yang bagus, serta tahan terhadap suhu panas hingga 140 derajat Celcius. Lapisan PCB berikutnya adalah tembaga tipis yang dilaminasi pada lapisan substrat dengan suhu tinggi. Lapisan tembaga tipis ini hanya akan dilapisi pada satu sisi substrat untuk jenis single side. Sedangkan pada double side seperti ini depan belakang terdapat lapisan tembaga tipis dari dua sisi substrat. Seiring dengan perkembangan teknologi manufaktur PCB saat ini, PCB telah dibuat hingga lebih dari 16 lapisan tergantung pada rancangan PCB dan rangkaian yang diinginkan. Kemudian ada solder mask, adalah lapisan tipis di atas lapisan tembaga yang berfungsi untuk melindungi tembaga atau jalur konduktor dari kontak yang tidak disengaja. Lapisan solder mask ini hanya terdapat pada bagian-bagian PCB yang tidak disolder, sedangkan bagian yang disolder tidak ditutupi oleh lapisan solder mask. Lapisan solder mask ini juga dapat membantu para pengguna PCB untuk menyolder tepat pada tempatnya sehingga mencegah solder short atau konsleting. Lapisan solder mask ini biasanya berwarna hijau, namun ada juga yang berwarna lain seperti warna biru dan warna merah. Lapisan setelah solder mask adalah lapisan seal screen atau yang biasanya berwarna putih atau hitam. Namun ada juga seal screen yang berwarna lain seperti warna abu-abu, warna merah, dan bahkan warna kuning keemasan. Seal screen merupakan cetakan huruf, angka, dan simbol pada PCB. Seal screen ini biasanya berfungsi sebagai tanda atau indikator untuk komponen-komponen elektronika pada PCB sehingga mempermudah orang untuk merakitnya. Biasanya bentuknya seperti ini, ada simbol-simbol komponen atau tempat letak-letak komponen di mana harus disolder. PCB diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan proses manufaktur, spesifikasi desain, dan persyaratan aplikasi seperti medis, otomotif, pertahanan, dan juga luar angkasa. Standar PCB yang digunakan untuk industri berdasarkan jumlah layernya dibagi menjadi 3, yaitu single side, double side, dan multilayer. Sementara berdasarkan fleksibilitasnya dibagi menjadi 3 juga, yaitu PCB rigid, PCB fleksibel, dan rigid fleksibel. PCB single side atau single layer adalah jenis yang paling umum. Ini memiliki lapisan tembaga konduktif tunggal di atas substrat. Komponen listrik disolder atau ditempatkan pada satu sisi papan. Karena PCB hanya memiliki satu lapisan konduktor,
jalur konduktif tidak dapat berpotongan atau tumpang tindih, sehingga PCB jenis ini memakan banyak ruang. PCB jenis ini cocok untuk persyaratan desain elektronika dengan kepadatan yang rendah, papan sirkuit tercetak satu sisi, digunakan untuk instrumen listrik atau elektronik dasar dan murah, seperti kalkulator, catu daya, papan lampu, radio FM, amplifier, sirkuit timer, dan lain-lain. Keunggulan dari PCB single side adalah hemat biaya, mudah diproduksi, cocok untuk desain dengan kepadatan rendah, mudah diperbaiki jika terjadi kesalahan, dan mudah untuk didesain. Sementara PCB dual side menggunakan lapisan tipis bahan konduktor seperti tembaga, ditambahkan ke sisi atas dan bawah papan. Lubang di papan sirkuit memungkinkan bagian logam dihubungkan pada satu sisi ke sisi yang lain. PCB dua sisi digunakan pada berbagai aplikasi, seperti sistem telepon seluler, pemantauan daya, peralatan uji, amplifier, aplikasi HVAC, sistem UPS, dan banyak lagi. Keuntungan dari PCB dua sisi ini bisa mengurangi ukuran yang membuat sirkuit lebih kompak, biaya yang relatif lebih murah, lebih fleksibel, peningkatan kepadatan sirkuit, dan cocok untuk sistem elektronik yang canggih. Berikutnya adalah PCB multilayer. PCB multilayer ini memiliki lebih dari dua sisi lapisan tembaga. Secara umum, PCB apapun yang menampilkan setidaknya 3 lapisan konduktif termasuk dalam kategori ini. PCB multilayer dirancang dengan cara sandwich atau seperti kue lapis dengan beberapa lapisan konduktif dua sisi dibagi dengan jumlah lembar bahan isolasi yang sama. Semua ini harus diikat dan dilaminasi bersama-sama di bawah tekanan dan suhu tinggi untuk memastikan tidak ada celah udara. PCB multilayer digunakan pada komputer, laptop, ponsel, tablet, peralatan medis, pelacak GPS, dan banyak sirkuit dan perangkat lain yang lebih kompleks. Keuntungan dari PCB multilapisan adalah ukurannya yang sangat kompak, lebih kuat, fleksibilitas desain tingkat tinggi, cocok untuk sirkuit berkecepatan tinggi. Sementara itu, berdasarkan fleksibilitas, PCB dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama PCB kaku atau rigid. Rigid PCB terbuat dari bahan substrat yang padat dan kaku seperti fiberglass, sehingga memang sengaja dibuat untuk tidak dapat dilipat atau dibengkokkan. Keuntungan dari PCB kaku adalah hemat biaya, kemudian diagnosis dan perbaikan, noise elektronik yang rendah, kemampuan untuk menyerap getaran, kompak sekaligus ringan. Yang kedua adalah PCB fleksibel yang biasanya terbuat dari bahan poliamida, polyeter keton, atau film polyester konduktif transparan. Bahan dasar ini memungkinkan PCB bisa dibengkokkan tanpa merusak rangkaian yang ada pada PCB tersebut. PCB ini tersedia dalam konfigurasi satu sisi, dua sisi, dan multilayer. Ini berkontribusi pada pengurangan kompleksitas pada perakitan unit. Flex PCB biasanya digunakan pada fabrikasi organic light emitting diode atau OLED, fabrikasi LCD, flex solar cell, industri otomotif, telepon seluler, kamera, dan produk elektronik yang kompleks seperti komputer laptop. Kemudian yang ketiga adalah PCB rigid flag. PCB rigid flag adalah papan sirkuit hybrid yang menggabungkan elemen dari papan sirkuit fleksibel dan kaku, menghasilkan papan yang dapat dilipat atau ditekuk secara terus-menerus. Bagian papan yang fleksibel biasanya digunakan untuk interkoneksi antar papan yang kaku, memungkinkan jalur konduktor yang lebih sempit, yang memakan ruang lebih sedikit, menghasilkan papan yang lebih kecil. Menggunakan PCB fleksibel untuk interkoneksi seringkali menghilangkan kebutuhan akan konektor yang lebih besar dan tidak praktis, membuat papan sirkuit cetak kaku fleksibel jauh lebih ringan. Keuntungan dari PCB rigid flag memiliki kelunturan 380 derajat, mengurangi kebutuhan ruang melalui kemampuan 3D, tahan guncangan, dan juga ringan. Selain yang sudah saya sebutkan tadi, ada lagi jenis yang banyak digunakan, yaitu PCB bag aluminium. Biasanya bentuknya seperti ini, atau seperti ini, atau yang lebih panjang lagi, biasanya bentuknya seperti ini. Ciri-cirinya di bagian belakangnya terdapat aluminium. Fungsinya biasanya digunakan untuk aplikasi yang mengeluarkan panas tinggi seperti lampu LED, seperti ini, agar panasnya bisa terserap dengan baik dan terdistribusi dengan baik. PCB aluminium ini cukup murah karena memang materialnya cukup melimpah dan mudah ditemukan. Pada era teknologi saat ini, kita, siapapun itu, mau teknisi amatir ataupun pro,
tinggal di kampung atau di kota, semua bisa mendesain dan membuat PCB dengan kualitas yang bagus, standar industri, dan harga yang sangat terjangkau. Seperti ini misalnya. Jika dulu kita masih menggunakan teknik etching dengan papan PCB yang disablon atau digambar sendiri, saat ini kita bisa mendesain secara online di kamar, bayar secara online, dan tinggal duduk manis menunggu PCB seperti ini datang. Hal ini dimungkinkan karena terobosan dari vendor PCB besar seperti PCBWay atau JLC PCB yang mau menerima desain custom tanpa minimal order dengan harga yang luar biasa murah, bahkan dengan ongkos kirim pesawat. Hal ini memungkinkan banyaknya kreator lokal mendesain PCB dengan standar kualitas industri, material yang bagus, dan harga yang terjangkau. Di YouTube kita bisa melihat banyaknya kreator lokal yang berinovasi dengan desain PCB-nya sendiri. Ini tentu saja memberikan peluang inovator kita untuk berkreasi dengan topologi desain kualitas tinggi, tidak peduli kelas amatir atau pro, mau tinggal di gunung atau di kota, karena digitalisasi telah merubah jarak dan kesulitan menjadi kemudahan. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.